Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada pembahasan soal Olimpiade Matematika tingkat SD 2024. Oke, sebelumnya kita sudah bahas 3 bagian ya, atau 3 part sampai soal nomor 15 gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan soalnya untuk nomor 16. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Nah, jumlah bilangan Susi pada urutan ke-25 dan bilangan Wati pada urutan ke-20 adalah oke. Ya, jadi kita di sini diminta untuk menjumlahkan bilangan Susi yaitu U25 gitu ya, ditambah bilangan si Wati, kita bisa atau kita kasih namanya aja deh, simbol sukunya ya S25 dan W20. Nah, karena si Susi itu mengurutkan bilangan asli terbesarnya kelipatan terkecil gitu ya ke terbesar, tuh gini deh, S itu mengurutkan kelipatan 2, berarti itu dia mengurutkan nanti 2K gitu kan ya, mulai dari 2, 4 dan seterusnya. Nah, artinya apa? Gini deh, gini 2K. Artinya untuk K sama dengan 1 itu adalah 2, K sama dengan 2 itu adalah 4. Nah, ini sama dengan S1, S2 gitu kan ya. Kenapa kayak gini cara nulisnya? Maksudnya tuh kayak gini ya. Ini adalah SK gitu. Nah, jadi S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kita mau cari untuk S ke 21, berapa dia mau? 25 ya? 25, maka ini adalah untuk K ke 25 gitu. Maka ini adalah 2 dikali 25 yaitu 50. Nah, untuk si Wati misalkanlah N gitu kan ya, 2 bukan 2, dia apa? Bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3, berarti 3N gitu kan ya. Nah, untuk N sama dengan 1 itu kan artinya kan W1 ya, yang sama dengan 3 kali 1 yaitu 3. Nah, untuk N sama dengan 2, W2, 3 kali 2 adalah 6. Nah, yang dia mau adalah N sama dengan 20 atau suku ke-20-nya, yaitu 3 kali 20, yaitu 60. Nah, sehingga S25 ditambah W20 itu adalah 50 ditambah 60, yaitu 110. Lanjut soal 17. Nah, ini kita dikasih 5 E, A, B, C, D yang memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 cm dan 8 cm dan rusuk tegak. Rusuk tegak itu adalah yang ini ya, sepanjang 13 cm. Yang ditanya adalah luas segitiga BDE, yaitu segitiga yang diarsir warna merah ini ya. Oke, untuk mencari luas segitiga tentu saja di sini kita membutuhkan ya, kira-kira saya keluarkan segitiganya. Nah, D, B, E. Nah, untuk mencari luas segitiga D atau BDE, kita membutuhkan alas BD dikali tinggi. Nah, tingginya itu di sini ya, kalau kita tarik garis dari titik puncak ini yang tegak lurus dengan alas itu sama saja dengan tinggi limas gitu ya. Ini adalah dikali tinggi limas dibagi 2. Nah, untuk BD sendiri ya, untuk si BD sendiri itu adalah diagonal dari persegi panjang, dimana bisa kita cari menggunakan Pitagoras ya. 864 ditambah 36 yaitu akar 100 yaitu 10. Atau sebenarnya kita bisa hafalin aja ya, triple Pitagoras 6,8,10, 3,4,5, terus 5,12,13 dan seterusnya. Kalau nggak
Kalau nggak salah itu 7, 24, 25 juga ya. 7, 24, 25 gitu kan. Ini kan 49 tambah 5, 7, 6 ya. 5, 1, 2 ya. Nah, dan ada triple Pythagoras lainnya gitu ya untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Sehingga BD-nya 10. Nah, di sini kita butuh tinggi kan ya. Nah, tingginya gimana? Nah, perhatikan segitiga ini ya. Oke. Karena ini sama kaki ya segitiganya, karena merupakan sisi-sisinya merupakan rusuk tegak si 5, sehingga kita bisa tahu ketika kita tarik garis tinggi itu dia akan membagi dua alas sama panjang. Karena alasnya adalah 10, sehingga satu alasnya ini adalah apa ya, ketika dibagi dua ini adalah 5 gitu kan. Nah, sesuai dengan triple Pythagoras tadi ya, untuk sisi miring 13 dan sisi siku-siku 5, otomatis tingginya adalah 12 dibagi 2 yaitu 60. Lanjut nomor 18. Oke, kita baca sama-sama. Diketahui 3 orang sahabat, yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya, Ani itu adalah yang paling muda dan si Kori yang paling tua. Nah, usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun, sedangkan usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. 4 tahun kemudian usia mereka itu 76 tahun total ya. Total jumlah usia mereka 76 tahun. Nah, jumlah usia Ani dan Kori saat ini adalah gitu. Oke, kita bisa tulis dulu yang diketahui di sini. Ya, kita kasih simbol. Ini Ani itu A, Budi itu B, Kori itu C ya. Nah, Ani paling muda dan Kori paling tua. Oke, Ani paling muda berarti Ani kecil dari Budi, kecil dari Kori. Kemudian Ani dan Budi berselisih 1 tahun, otomatis Budi dikurang Ani adalah 1. Kemudian Budi dan Kori berselisih 2 tahun, berarti Kori dikurang Budi adalah 2. Kemudian 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76. A tambah 4 tambah B tambah 4 tambah ya, jadi ini case-nya adalah saat ini. Nah, sedangkan yang 76 itu adalah case 4 tahun kemudian. C tambah 4 sama dengan 76. Sehingga saat ini umur mereka itu jumlahnya adalah 76 dikurang 12, yaitu 64. Nah, ini A tambah B ditambah C. Nah, dari sini kita bisa gunakan kesamaan-kesamaan ini untuk mensubstitusi ke sini. Nah, saya memilih untuk sebentar dulu, karena yang ditanya adalah jumlah usia Ani ditambah Kori ya yang ditanyakan, maka saya bisa gunakan sebentar dulu. Ya udah deh, kita ganti aja ya. Di sini kita akan ganti B ya. B sama dengan dari sini ya. B sama dengan apa ini? 1 ditambah A. Kalau dari sini B-nya adalah C ditambah dikurang 2. Ya. Oke. Nah, ini kita ganti ke sini. Harapannya nanti bisa kita dapatkan A ditambah C ya. Oke, untuk yang ini kita punya A ditambah 1 ditambah A ditambah C adalah berapa nih? 76. Sorry, bukan ini maksudnya. Ke sini kita ganti ya. Sama dengan 64. Nah, kemudian kalau kita ganti dengan ini B-nya, berarti kita memperoleh A ditambah C dikurang 2 ditambah C adalah 64. Oke, lalu kita tambahkan. Jadi kita punya ini kan A tambah A 2A, berarti 3A gitu kan ya. Terus yang ini juga C tambah C tambah C tambah 3C. Terus 1 ditambah min 2 itu min 1 sama dengan 102, 8. Nah, 3 dikali A ditambah C itu adalah
128 ditambah 1. Jadi A ditambah C itu adalah 129 dibagi 2, yaitu 63. Bagi 3 dong. Bagi 3 yaitu 43. Oke, soal nomor 19. Perhatikan 3 untaian balon yang disusun. Setiap balon akan diledakkan dengan syarat tidak boleh menjatuhkan balon lain. Artinya apa? Kita tidak boleh meledakkan balon 8 sebelum balon 9 diledakkan, gitu ya. Artinya apa? Kita harus mulai dari bawah. Nah, untuk meledakkan balon berikutnya harus berbeda untaian, gitu. Jadi kalau 9-nya udah pertama, maka yang kedua tidak boleh 8, gitu. Banyak cara agar agar balon nomor 6 diledakkan pada urutan kelima adalah, nah artinya ini itu urutannya kelima ya, kita langsung aja, ini adalah yang kelima. Nah, agar ini yang kelima, otomatis yang 8 ini tidak boleh keempat, gitu ya. Dia bolehnya adalah ketiga atau kedua, kan gitu ya. Ini bisa ke 3 atau 2 atau ya itu aja, atau ke 1 boleh enggak. Nah, pertanyaannya yang ke 9 itu enggak mungkin gini. Kalau misalnya ke 7 itu 1, maka kita kan supaya ini kedua ya, artinya gini. Saya mau bilangnya gini. Kalau misalnya si 8 ini mau menjadi yang kedua ya, otomatis satunya itu tidak boleh 9, bener nggak? Sedangkan kalau satunya yang lain, dia tidak bisa diledakkan, harus melalui 9 dulu. Artinya apa? Si ke-8 ini pasti harus di keurutan ketiga, gitu. Nah, mau tidak mau si 9 ini menjadi urutan pertama. Nah, sehingga tersisa untuk untaian 1 dan 2 ini bisa pada urutan kedua dan keempat. Oke, kita mulai dengan kemungkinan pertama. Dengan urutan pertamanya adalah 9, kemudian keduanya itu kita ambil 7, ketiganya 8, kemudian keempatnya itu 4 dan 6, kemudian 9, 7, kemudian kita ambil 8 lagi, 5 dan 6. 9 kita mulai lagi ke 5 ya, kemudian 8, lanjut lagi 7 dan 6, kemudian 9 ke 5, kemudian 8, habis itu 2 dan 6. Nah, dari sini kita udah mengambil kemungkinan 7 dan 5 ini untuk dijadikan urutan kedua sebanyak 2 kali kemungkinan, gitu kan. Nah, kita tidak punya cara lagi supaya angka yang lain menjadi urutan kedua. Nah, kalau misalnya kalaupun keduanya 7 ya, ketiganya kan pasti pasti 3. Nah, urutan keempat itu mau tidak mau harus 5 ataupun 4, dan itu udah masuk semuanya. Nah, sekarang kalau misalnya keduanya itu adalah 5, urutan keempatnya itu 7 dan 2, itu aja, selebihnya nggak bisa. Jadi kemungkinan yang bisa dijadikan urutan untuk meletakkan 6 itu pada urutan kelima diledakkan itu adalah 4. Oke, nomor 20. Soal nomor 20. 2 tim siswa sekolah dasar, yaitu tim A dan tim B, berlomba lari estafet, yaitu 4 kali 100 meter. Lari estafet 4 kali 100 meter ini adalah lomba lari yang diikuti oleh 4 pelari pada setiap tim. Dengan aturan pelari pertama membawa tongkat dan berlari sejauh 100 meter, kemudian tongkat diserahkan ke pelari berikutnya yang juga berlari 100 meter dan seterusnya sampai pelari keempat. Nah, berikut datanya ya. Nah, selisih waktu tempuh kedua tim adalah karena yang ditanyakan di sini adalah waktu tempuh dan yang diketahui di sini itu adalah kecepatan ya, dan juga jarak lari untuk setiap pelari, maka kita bisa mencari waktu tempuh masing-masing pelari dalam setiap tim. Nah, di sini saya bisa tuliskan waktu tempuh ya.
per tim. Nah, oke, untuk pelari pertama dia bisa berlari 10 meter per menit karena di sini jaraknya adalah 100 meter, berarti dia butuh 10 menit ya. Jadi 100 kita bagi 10 yaitu 10 menit. Atau dalam hal ini sebenarnya waktu atau T itu bisa dicari dengan cara jarak tempuh dibagi dengan V gitu ya. Nah, kemudian ini juga 100 dibagi 10 yaitu 10. Kalau ini 100 dibagi 15. Nah, 100 dibagi 15 berapa kira-kira? Kita pakai langsung aja ya. 15 ini 6, 6 90, 0 1 lagi ya. Berarti ini nanti akan berulang ya. Kita ambil di dua angka belakang koma aja. 6,67. Nah, kemudian kalau ini 100 bagi 25 yaitu 4. Nah, totalnya adalah sejauh 30,67 menit. Nah, kemudian kita juga punya tim berikutnya 12,5, berarti 100 dibagi 12,5 adalah 8. 100 dibagi 8. Nah, itu adalah ya kebalikannya tadi 12,5. 100 bagi 20 itu adalah 5. 100 bagi 20 yaitu 5. Nah, sehingga kita dapat di sini 30 ya 5 menit. Jadi selisih waktu tempuhnya itu sejauh 6 ya, dikurangin aja ya. 30,67 dikurang 30,5 kan kepecahan aja. Jadi 30 ditambah dengan ini kan 67 gitu ya. Ini adalah pecahan 2/3 dikurang 30, ini 30 ditambah dengan 1,5. Jadi tersisa 2/3 dikurang 1,5. 6, 4 dikurang 3 yaitu 1/6 dikali 10 dikali 60 detik. Ini kan menit ya. Jadi dapat 10 detik. Gitu ya. Oke, saya kira cukup pembahasan tentang soal Olimpiade SD tingkat kabupaten part ke berapa ini ya, keempat. Kita akan lanjutkan part selanjutnya untuk soal 21 sampai 25. Terima kasih.